luas banget ya. Hihi, bawaannya gue pengen joget-joget aja nih. Ini jenis bunga mataharinya bunga matahari apa Kang? Sambil jalan kita di sini Kang. Ini matahari hybrid. Oh, bunga matahari hybrid ya? Bibitnya nggak bisa dapat sembarangan. Kita harus pesan dulu dari luar, dari Cina atau dari Amerika. Maaf, saya lihat itu si Akang kenapa lagi dipotek-potekin bunganya Kang? Nah, kalau bunga matahari ini kita hanya cukup jaga satu yang paling gede, Bang Narji. 1 kilo kisaran harga antara 12 sampai 16 ribu. 12 sampai 16 ribu. Berarti taksirannya sekitar 100 jutaan lah ya? Iya, 100 juta. 100 jutaan sekali panen. Sekali panen. Bersihnya ya sekitar 80-90 juta lah ya? Iya. Selama waktu 3 bulan. 3 bulan setengah. Nah itu, lu tertarik nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, senang sekali ketemu lagi bersama gue, Abang Narji si Juragan Lahan. Nah, sekarang gue udah berada di Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Kali ini ada sesuatu yang indah banget buat lu semuanya, karena Juragan Lahan kali ini mengunjungi, ini di belakang gue nih. Aduh, udah berasa di India loh. Kalau lihat pohon-pohon ini, gue berasa jadi sarukan. Karena ini adalah pohon bunga matahari. Tapi ini yang belum berbunga. Nah, kita akan bertemu dengan seorang pengelolanya di sini, namanya Kang Ridwan. Nanti kita akan ngobrol banyak bagaimana cara menanam, merawat, sampai nanti menghasilkan biji dari bunga matahari itu dan akan dijual kemana. Dan bagaimana keuntungan dari menanam bunga matahari ini. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, ikuti terus perjalanan saya ketemu dengan Kang Ridwan si Juragan Bunga Matahari. Yuk. Wah, itu dia orangnya. Luas banget ya. Hihi, bawaannya gue pengen joget-joget aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kang Ridwan sehat? Alhamdulillah. Aduh, Bang, ini dengan Kang siapa nih? Bapak Naut. Waduh. Ini yang kerjanya naut-nautin orang. Bapak Naut tapi romantis ya. Iya. Kerja megangin bunga begini nih. Jarang-jarang Bapak Naut. Kang Ridwan, aduh. Iya. Berapa luas nih perkebunan bunga matahari ini? Kita luas lahan total 7 hektar, Bang Narji. 7 hektar. Tapi yang baru kita tanam ini sekitar 1,5 hektar. 1,5 hektar. Kang, ceritain dong Kang, bagaimana kisahnya sampai Akang itu menekuni menjadi petani bunga matahari Kang? Iya. Di Indonesia kan Bang, kebutuhan kuaci itu sebenarnya kan besar, sampai ratusan ton. Yang kita lihat sekarang orang jual-jual itu, iya, semuanya impor dari luar gitu. Ini kru saya nih kalau syuting tuh wajib banget bawa kuaci. Nggak tahu gitu sambil dimut-mut itu. Iya. Kan kuaci zaman dulu dari semangka ya. Iya. Kalau sekarang udah bergeser menjadi bunga matahari. Bunga matahari. Itu sebenarnya permintaannya sampai ratusan ton. Ratusan ribu ton. Itu hari atau bulan? Itu bulan. Bulan. Makanya langsung berpikir ya, selama ini kita impor ya? Selama ini kita impor. Impor dari? Belum ada dari Cina, dari Amerika gitu.
Kenapa tuh Kang kendalanya waktu itu kita belum berani nanam atau memang kita nggak punya jenis pohon matahari itu? Ya, pertama di Indonesia belum ada jenis bunga matahari yang punya biji besar buat dimakan gitu, untuk dikonsumsi khususnya. Berarti emang yang produk lokal itu awalnya bunga matahari itu kecil-kecil? Kecil-kecil. Kayak bentuk saya lah gitu ya? Ya Kang ya? Ya khusus hias biasanya, iya. Oh untuk hiasan? Hiasan. Tapi kalau yang untuk dikonsumsi itu harus impor? Harus impor. Nah, kebetulan kita ini bibitnya nggak bisa dapat sembarangan. Kita harus pesan dulu dari luar, dari Cina atau dari Amerika. Ini jenis bunga mataharinya bunga matahari apa Kang? Sambil jalan kita di sini Kang. Ini matahari hybrid. Oh, bunga matahari hybrid ya. Bedanya dengan yang lokal? Sifat matahari kan dia mengejar ini, bunga matahari ngejar matahari itu. Nah, ada matahari di sana, matahari ke sana. Nah, tanaman ini sifat itu dihilangkan. Jadi dia fokus hanya mengembangkan bijinya aja sebesar-besarnya. Bijinya aja? Iya, kan kalau bergerak itu menghabiskan banyak tenaga buat tanaman. Jadi tenaga tanaman ini difokuskan untuk biji aja. Jadi khusus fokus untuk memproduksi biji ya? Iya. Nah ini Kang, untuk kita membeli satu batang ini berapa modalnya Kang? Satu batang bibit? Kita bibit dari biji. Dari biji. Per biji itu dari sana kita dapat Rp1.000. Rp1.000 untuk menanam satu batang bunga matahari. Cara menanamnya mudah Bang? Mudah. Jadi ada dua cara. Kita di sini nanamnya ada dua cara. Pertama ada yang secara langsung, ada juga yang disemai di pembibitan. Disemai dulu. Dia ada potre, kita punya potre, baru kita tanam di situ satu-satu. Udah umur seminggu atau 10 hari, baru kita pindah ke sini. Nah itu maaf, saya lihat itu si Akang kenapa lagi dipotek-potekin bunganya Kang? Nah, kalau bunga matahari ini kita hanya cukup jaga satu yang paling gede, Bang Narji. Kalau banyak dia malah nutrisinya terbagi-bagi gitu. Jadi malah kecil bunganya nanti. Jadi malah ada proses pembuangan Kang ya? Iya. Nah, itu selain kita proses membuang yang kecil-kecil itu, apalagi Kang yang kita harus lakukan untuk sampai bunga matahari itu menjadi produktif? Ini berarti dibuangin nih ya? Saya boleh ikut ya? Iya. Oke, abang-abangan gue, adik dan gue, ini berarti bunga-bunga matahari yang kecil seperti ini kita buangin nih Kang. Setelah dibuang dikemanain Kang? Dibuang aja ke bawah. Ini bisa jadi pupuk juga ya? Bisa. Ya, nih kayak gini nih kita buang-buangin nih ya, biar fokus nutrisinya ke satu pohon satu bunga yang besar. Wah, seru juga ya Kang. Nah ini Kang, cara prosesnya alamiah nggak dia Bang, tumbuhnya Kang? Ya, kalau ini kebanyakan kita langsung tanam Bang Narji. Langsung tanam, jadi biji itu awal kita menanam direndam dulu. Direndam? Selama sehari atau paling cepat 12 jam. Setelah direndam. Proses perendaman itu fungsinya apa Kang? Dia menyerap air. Biar mengandung air? Iya, matahari kan butuh menyerap air, baru dia nanti keluar kecambah, dia butuh banyak air. Setelah keluar kecambah baru ditanam? Setelah kita rendam, kita taruh di kain basah, kita tutup semuanya, terus kita lampuin biar hangat selama sehari. Nanti dah kalau keluar kecambahnya, ujung kayak akar gitu, baru kita tanam satu-satu. Tanamnya satu-satu? Satu-satu. Ini karyawan berapa orang Kang yang nanam sama ngerawat segala macam? Kita dulu ada sekitar 20 orang. Itu 20 orang itu ya. Sekarang kita bicara tentang dari modal sampai ke dapat marginnya nih Kang. Itu dari modal satu batang 1.000 ya. Iya. Itu biasa beli sampai berapa ribu biji Bang? Ini 1 hektar karena kita diselingi sama alpukat, Bang Narji ya. Kenapa diselingin alpukat juga nih? Unik juga nih. Nah, ini alpukat siger dari Lampung, kayak aligator besar, tapi bijinya kecil. Ini fungsinya apa nanti? Buat jadi peneduh atau? Ini kan panennya lama nih, nanti 3 tahun lah minimal, paling cepat. Nah jadi selama nunggu ini 3 tahun kita manfaatkan selah-selah antara alpukat buat matahari. Matahari kan panen 3,5 bulan, 3,5 bulan kita tuh udah panen ya, iya. Kang. Itu selama 3,5 bulan itu yang dirawat selain membuang bunga-bunga kecilnya ini, apalagi Kang? Ada hama atau virus? Hama ada kayak ulat, belalang.
Jadi kan kalau matahari ini kita nggak bisa pakai sembarang obat ya Bang Narji. Kenapa Kang? Dimakan orang, dimut bijinya ya. Oh, iya. Jadi kalau kimia itu pengendapannya lama di dalam biji. Oh iya, jadi itu kita untuk menghindari keburukan dari kita mengkonsumsinya ya. Iya, jadi pakai semuanya itu organik gitu. Iya, pestisida pun yang alami kayak bawang merah, bawang putih. Gitu. Bawang merah, bawang putih diapain? Di blender, kita campur air, kita semprotin semua. Berarti untuk mengusir apa tuh, ulet atau? Ulet, belalang, nggak suka baunya. Ada belerang sedikit di bawang, ada kandungan belerangnya. Jadi kita semprot ulet, belalang itu nggak suka sama baunya. Emang uletnya kayak apa sih Kang kalau ada di sini Kang? Contohnya nih. Ada. Nah sini contohnya nih. Sini kamera lebih dekat. Oh iya saya baru lihat nih. Ini ya contohnya bukan ya? Bukan. Nih. Oh. Ada. Nah di sini bentuk ini. Kita congkelin satu-satu ya, harus teliti kayak gini ya. Karena dia agak susah kalau lagi dicari. Oh gitu. Ngumpet dia. Kayak angkot juga ya. Oh. Ini berarti bisa sampai ngerusak semuanya nih. Habis dia kalau ini. Nah itu kalau habis dibuang gini suka ada anaknya nggak di dalamnya? Kayaknya hampir enggak. Hampir enggak ya. Nah udah dibuang kayak gini. Oh di dalamnya bisa ada ulet kayak gitu ya. Iya. Itu contohnya tuh ya. Nah itu berarti kita nggak bisa dengan cara semprot tapi secara manual ya. Secara manual atau pakai pestisida alami itu. Bawang atau selain bawang? Daun sri rejeki yang biasa tanaman hias itu. Sri rejeki itu ya. Iya. Itu juga berarti ada pestisidanya di dalamnya Kang. Iya ada racunnya, mengandung racun. Ini Kang kalau sekali panen kita bisa dapat berapa Kang? Sekali dengan luas 7 hektar ini? Dari 1 hektar paling. Dari 1 hektar ya hitungannya ya. Hitungannya. Kalau satu tanaman kita bisa dapat sekitar 1/4 kilo lah. Kuaci. Kalau 1 hektar nggak full kayak ada alpukat ini sekitar 6 ton. Sekali panen 6 ton. 6 ton. Itu 1 kilo berapa? 1 kilo kisaran harga antara 12 sampai 16 ribu. 12 sampai 16 ribu. Berarti taksirannya sekitar 100 jutaan lah ya? Iya, 100 jutaan. 100 jutaan sekali panen. Sekali panen. Dengan modal Rp1.000 per bunga. Bersihnya ya sekitar 80-90 juta lah ya? Iya. Selama waktu 3 bulan. 3 bulan setengah. Nah itu lu tertarik nggak tuh untuk menanam bunga matahari? Seharusnya kita nggak usah berpikir untuk belajar itu langsung 1 hektar. Sedikit dulu ya. Di sini jual bibitnya juga kan? Bibit, nah ini bibitnya kan kita nggak bisa sembarang dapat, Bang Haji. Jadi bibit agak khusus kita dapat, jadi jualnya juga kurang tersedia lah gitu. Berarti emang agak sulit untuk mendapatkan biji ya? Iya. Hanya ada link-link tertentu untuk link-link tertentu, iya. Tapi ini kan sebenarnya untuk motivasi kita semuanya ya, yang mau mulai belajar seperti itu. Dari kita juga bisa sih kalau memang berminat. Kang, dia tuh proses penyerbukannya alami nggak sih Kang? Penyerbukan pertama kan pakai angin, Bang Narji. Iya, pasti. Terus lebah, pertama lebah. Lebahnya, maksudnya lebah alami yang ada di sini? Lebah dengan luas segini kita nggak cukup dengan lebah liar aja, Bang Narji. Terus? Jadi kita juga melihara beberapa lebah. Lebah apa Kang yang dipelihara di sini Kang? Kita melihara trigona atau lanceng. Oh, kalau orang Betawi bilang itu namanya tawon kelanceng. Iya. Itu madunya mahal loh Kang. Madunya mahal. Iya. Kecil-kecil itu maksudnya pelihara juga di sini. Dipelihara juga. Terus sih cara ngelepasnya gimana biar dia melakukan proses penyerbukan? Dia tahu sendiri, Bang Narji. Jadi di sini dia nyari makanan. Dia tahu di sini tempat bukan. Jadi sayang nih banyak bunga nih, nggak dimanfaatkan jadi madu. Iya. Jadi kita pelihara juga. Dia langsung tahu ada bunga di sini. Begitu udah kenyang balik lagi ke kandang. Balik lagi ke kandang. Oh, yang itu kandang itu? Ya, itu ada kandangnya itu di sana. Kandang lebahnya. Kandang lebah. Jadi di sini memproduksi madu juga. Memproduksi madu juga. Itu udah ada madunya Kang di situ? Sekarang belum ada, cuman ada ini ya, lebahnya sudah ada. Lebahnya udah ada ya? Iya, madunya belum. Tuh mendingan piara lebah lu piara lepas sendiri terus kenyang balik sendiri daripada miara orang lapar balik kenyang pergi. Kebalikannya kan? Iya. Nah ini Kang, kedepannya nih selain kita mau ke bisnis bunga matahari sama alpukat tadi, mau diapain lagi lahan seluas ini Kang? Ah, di sini bukan ada matahari aja, Kang, ada semangka, kita juga ada semangka, melon,
Kacang tanah juga ada, kacang tanah. Karena mau bulan puasa nih bentar lagi ada juga timun suri gitu. Nah itu dia tuh. Saya juga di kampung saya lagi nanam timun suri. Iya. Biar kita Ramadan itu kita nggak bingung-bingung untuk beli keluar. Kita tanam sendiri. Aduh, indah banget ya. Abang-abangan gue, dan gue. Ini sebenarnya orang-orang kayak begini orang romantis loh. Iya. Orang biasa romantis cuma di film, ini kenyataan. Tuh cari istri, cari suami itu kayak Kang Ridwan. Kerjaannya kenapa? Nanam bunga. Romantis. Pasti orang kayak begini nggak galak sama istri. Karena dia belajar dari bunga matahari tuh. Semakin besar dia semakin merunduk. Tuh. Artinya mengajarkan kita untuk tidak sombong. Tuh. Seperti padi juga ya, begitu berbunga dia malah menunduk. Ini juga dibuang nih Kang ya? Iya. Kita sisain cuma satu aja. Ini laku nggak sih Kang? Laku kalau dijual. Laku kalau dijual? Iya, jadi tanaman hias. Oh iya ya, sayang juga ya kalau kita main buang-buang aja ya. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga ini menjadi motivasi buat kita dan kita bisa belajar banyak dari bertani. Itu sebenarnya tanah kita itu subur ya. Ini biji yang kita beli dari luar aja bisa tumbuh di tanah kita yang subur ini. Semoga ada pekarangan kecil, halaman yang nggak begitu luas, kita juga bisa manfaatkan untuk memproduksi hasil pertanian kita sendiri. Kang, ini sebelum kita tutup saya pengen bertanya lagi nih Kang. Begitu udah jadi kuaci, ngejualnya kemana Kang? Nah, kalau ini kebetulan kita udah ada kontrak Bang Narji. Udah kontrak. Di Bandung ada pabrik kuaci besar. Ah. Nah, itu khusus memenuhi kebutuhan di lokal di Indonesia Bang Narji. Sempet sih ada tawaran ekspor ke Malaysia, tapi pasar di Indonesia masih banyak masih. Iya, ngapain mikirin negara luar ya Bang? Kalau kampung sendiri masih butuh ya. Masih butuh. Itu berarti sekali panen di sini langsung pengepekan di sini langsung bawa ke sana gitu. Ya, kita proses dulu. Pertama paling kita jemur dulu, Bang. Kita keringkan. Baru kita masukkan karung satu-satu, baru kita kirim ke sana, ke Bandung. Oh gitu. Kang Ridwan, semoga usahanya makin maju, amin, makin lancar. Dan apa sih motivasi Kang Ridwan untuk penonton dari channel YouTube Abang Narji ini, kehidupan sebagai seorang petani, Kang? Kalau petani itu hidupnya nyaman, nggak banyak pikiran lah. Kayak biasanya kan kalau di luar kita banyak yang difikirkan. Kalau ini sambil menikmati suasana, sambil kerja, nah uang pun gampang. Dan jadi petani itu sehat, kenapa? Kita dekat dengan oksigen. Iya, betul. Dan mata kita itu selalu melihat yang hijau. Iya. Biasanya orang yang melihat mata hijau itu kecewa mata duitan kan. Dan terima kasih Kang Ridwan. Iya. Semakin maju pertaniannya, usahanya diberikan kelancaran. Amin, amin. Dan insya Allah dari 7 hektar bisa menjadi ratusan hektar ke depannya. Amin. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, yuk mulai saat ini kita mulai juga bertani di kampung kita sendiri, bertani di halaman kita sendiri. Jadi petani itu no minder, no baper. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.